Selamat malam. Rabu malam seperti biasanya kita ketemu lagi di Juice You Up. Dan kali ini akan membahas sebuah topik yang kayaknya bikin semangat juga karena YSK kayaknya udah hijau terus, udah rebound. Jadi kita akan membahas apakah ini benar-benar rebound, dan ketika rebound yang mana yang akan dipilih? Apakah banking ataukah saham Konglo? Nanti kita akan bahas ya. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Robin dari YB Solo. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Bapak Surya Fidrian, selamat malam. Ada Wifu, malam Ci, selamat malam. Kemudian ada Syahril Alamsyah juga, selamat malam. Dan selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, saya akan coba invite Pak Robin ya. Sebentar. Nah, ini Pak Robin. Sebentar ya. Pak Robin udah join, saya udah invite Pak. Sebentar. Saya coba invite lagi ya. Pak Robin, saya udah invite buat join, tapi kok belum bisa ya? Sebentar ya, saya coba invite lagi ya Pak Robin. Nah, ini dia. Selamat malam. Cek cek suara aman. Coba Pak lagi ngomong Pak. 1 2 3. Oke. Tadi kayak kesannya kayak jauh gitu. Pelan kotos kotos aman. Salam cuan kotos. Pak Robin semangat banget malam hari ini. Apa kabar Always Pak? always Selalu kabar. semangat ya. Ya, kabar luar biasa. Kabar luar biasa, apalagi ya sih udah hijau terus. Tapi yang jadi pertanyaan ini, beneran rebound atau cuman, bukan bohong-bohongan apa ya, cuman cut bounce doang, jadi habis naik ntar turun lagi. Ya, memang itu kemarin saya ngasih ilustrasi ada 3 orang. Yang satu masih cari di mana sih bottomnya, ya kan. Satu lagi dia sebenarnya bottomnya kayaknya belum kelihatan gitu kan, jadi masih nunggu. Yang satu lagi mungkin sebentar lagi gitu kan. Yang satu lagi sudah nih mau udah rebound gitu kan. Jadi selalu menjadi subjektif uh, analisis ya. Dan makanya kita pakai tool untuk melihat supaya kita nggak bias. Nah, biasanya orang kalau punya posisi, punya ini jadi maunya udah rebound nih, udah bagus gitu-gitu. Tapi kalau orang yang belum punya posisi masih nunggu konfirmasi terus ya toh. Uh, Dikit-dikit takut kok dikit-dikit ya. Jadi jadi kadang-kadang itu yang membuat perbincangan. Nah, saya kemarin sempat tanya ke member YB Solo karena saya tiap hari kan live trade. Saya nanya, oke, kamu lihat begini gimana waktu jelek gitu, waktu turun-turun, waktu sekarang udah rebound kan. Dia ngomong takut, ini semua. Saya ngomong satu kata aja, gak takut man, saya ngomong kesempatan. Nah, kesempatan itu sekarang terbukti. Sekarang udah naik, nunggu lagi. Nunggu apa?
naik lagi nunggu lagi nanti ketika sudah di pucuk Anda beli, nah kan koreksikan ya, ya karena Anda dari awal tuh kayak ilustrasinya itu loh, yang kebanjiran ya rumahnya kena bah gitu, habis dia nunggu di atas pohon, dia percaya Tuhan akan nolong gitu kan. Nah datang, ayo ayo ada SAR gitu kan, nanti dulu aku mau Tuhan yang nolong, loh ini sudah selak keburu ini. Datang lagi kedua nggak mau, ketiga nggak mau, akhirnya dia meninggal kan, sampai di surga. Loh, sampai di nganu ya ketemu malaikat, kok Tuhan nggak menolong aku? Loh kan sudah saya kirim 3 orang untuk nolong, kamu nggak mau. Jadi Oke, oke. kita menunggu sesuatu yang persis seperti Anda bayangkan, ya ya gonna take a while. Nunggu Pak, saya nunggu asing masuk dengan seksama, dengan banyak. Nanti by history asing itu masuk setelah sangat-sangat aman betul. Ya telat, gitulah. Karena mereka kan lebih lebih takut ya lihat goncangan. Tapi juga nggak ngawur, makanya pakai indikator, saya pakai indikator trend following, pakai yang namanya juga money flow, sehingga oke nih. Yang penting misalnya kita nunggu asing masuk sih agak naik turun ya. Tapi kalau secara umum dia jualannya sudah nggak masif, terus volume mengkonfirmasi, volume kan nggak bisa dimanipulasi ya. Nah itu menarik untuk kita entry, walaupun saya nggak percaya juga all in full margin semuanya cacing-cacing naga-naga, it's not for retail sih ya. Jadi kita mesti hati-hati. Jadi menurut saya Oke. sudah secara money flow, secara uh, trend following indikator sudah rebound. Tapi apakah uptrend belum? Tunggu, Hmm, masih oke. masih mencoba lah. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin tadi seperti yang Pak Robin bilang masih ragu-ragu, indikatornya atau sinyalnya kalau ini udah rebound, itu tadi ada money cash flow, Money kemudian ada flow money flow, kemudian ada volume ya Pak ya, ya, sama ada trennya ya Pak ya. ya, Oke, itu trend following indikator. Nah, dalam hal ini saya memakai Donchian. Saya itu ilmu saya kasih semua, jadi nggak ada yang orang tuh lihat pokoknya harus nggak tahu gitu ya. Saya kelihatan pinter nggak, ilmu saya kasih semua supaya semua orang juga bisa cuan. Kita nggak bersaing, kita cuan bareng-bareng. kok baik sih Pak. Ya harus Biasanya orang gitu. kaya tuh biasanya mau kaya sendiri loh katanya. Nggak justru Ini nanti, kaya bersama ya. iya loh, uang duitnya terlalu gede buat kita rebutan. Wih. Oke, oke. Jadi untuk teman-teman yang mau kaya bersama langsung join ke YB Solo ya. Mantap. Nah Pak, tapi kalau lagi rebound kayak gini, uh, banyak orang yang bertanya juga ya, ini better pilih banking atau pilih Komlo atau mungkin pilih dua-duanya atau gimana nih? Hmm, ya memang ini kan kita sebenarnya harus harus melihat sebabnya dulu ya, Hmm. sebabnya kita koreksi dalam, kita masuk masa biris ya. Jadi kita turun tuh dari puncak IHSG all time high, turun itu sekitar 42%. Itu sebabnya memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada perang ya. Tapi sebelum perang itu memperburuk keadaan, kita tuh yang paling terutama itu adalah MSCI ya. Kita kena badai MSCI ini ya, karena kita di freeze ya, diancam mau di-downgrade ke frontier market dari emerging market. Nah itu paling gede, walaupun terus diperburuk dengan ada perang, diperburuk juga mungkin fiskal kita yang kelabaan kan, sehingga akhirnya keluar tiga ini yang paling parah, akhirnya membuat kesimpulan tuh apa, trust issue. Jadi bukan hanya asing ya, kita sendiri juga ragu-ragu. Ini gimana sih? Ya, kan? Kalau kita aja ragu-ragu, apalagi asing gitu kan. Sehingga kita perlu ada memperbaiki trust issue itu. Nah, kalau dari sebab ini, ya trust issue ini ya paling paling aman. Mau lihatnya kita masuk di mana? Sebenarnya kita sudah melihat respon pemerintah yang walaupun masih belum uh, the best gitu ya, tapi ada istilahnya mulai ada
eh, sense of crisisnya keluar. Nah, itu kita penting ya. Karena dengan mereka, oh ya, dia tahu bahwa ini dia nggak bisa menang sendiri ya, nggak bisa jalan sendiri, mulai mendengarkan, mulai walaupun masih ya, tapi awal it's good sign. Nah, dari situ sebenarnya sangat menarik untuk kita lihat secara fundamental itu adalah banking ya. Karena kalau bankingnya kuat itu seperti oli ya. Semua saham di IHSG kalau tanpa banking nggak bisa. Hmm. Tambang butuh butuh hutang juga, betul nggak? Mau multi finance, mau eh, apa ya, retail ya, mau apa lagi, CPO dan lain-lain semua tetap butuh keuangan. Nah, paling bagus itu memang paling aman, defensif banking. Tapi kalau kita lihat secara turunnya, Konglo menarik sekali. Ya, Hmm. banking itu mirip dengan turunnya IHSG. Itu sekitar 40% ya. Nah, Konglo ini turun 60-70%. Jadi kan upside-nya ini kan yang menarik. Konglo itu menariknya karena ini. Cuma kalau Anda tipikal yang defensive trader, defensive investor ya banking ya kita mau trading itu bukan deg-degan, jantungan. Nah, itu ya banking is a good choice. Oke, oke. Nah, tapi kalau ngomongin tentang banking nih ya Pak ya, biasanya kan yang jadi patokan atau jadi apa ya, penggerak indeks itu kan saham-saham bank yang big banks ya. Nah, Ya. tapi dengan kondisi yang sekarang ini, di harga yang sekarang, apakah valuasinya sudah cukup diskon untuk kita mulai cicil beli? Nah, kita kan kalau secara umum ya, saya sempat screening juga saham yang masih kategori murah tuh banyak banget, termasuk big bank. Jadi secara valuasi semua sangat menarik. Ya, jangan ngomong Konglo lah. Konglo valuasinya agak ngitungnya sedikit rumit, tapi overall semua murah. Nah, kalau kita khusus ngomong banking, ini valuasinya udah murah banget. Ya, Hmm. ini salah harga dalam tanda kutip ya. Tapi it's not about valuation at all gitu loh. Kadang-kadang bukan cuma itu, tapi mesti lihat secara fundamental itu kuat enggak. Ketika market jelek itu kita harus selalu fundamental gimana. Karena at the end of the day, fundamental always win. Jadi Big Bang pun juga harus, karena ada macam-macam tuh. Kualitas kreditnya yang bagus apa, terus net interest marginnya yang paling bagus yang mana, mana yang imbang, mana yang agresif, mana yang kita lebih bisa sampai. Banking pun juga ada segmentasi yang berbeda, kualitas kreditnya yang bagus bagaimana. Nah, itu kita juga harus milih tuh mana yang sesuai dengan karakter kita sebagai trader. Aku mau yang banking yang agresif, nah dia akan naiknya juga reboundnya lebih kenceng. Aku mau yang defensif ya, yang santai, yang pasti fundamental oke, pelan-pelan. Nah, itu juga ada karakternya. Saya compare sampai 4 big bank itu, saya kasih ke enter untuk nih, cara valuasi semua murah. Jadi nggak ada ngomong, oh beli di sini mahal murah. Cuma apakah murah itu selalu menjadi jaminan enggak? Yang murah bisa lebih murah, yang mahal bisa lebih mahal lagi. Jadi di market tuh kita harus enggak boleh begitu. Intinya, oke, aku di sini merasa resikonya dengan rewardnya oke. Jadi ya udah masuk aja. Ya selalu begitu, risiko dan rewardnya. Jadi seperti kita kalau kalau sakit minum obat ya. Saya Hmm. orang yang punya darah tinggi harus minum obat darah tinggi rutin. Pasti orang ngomong, loh kamu minum obat darah tinggi ada risikonya dong. Entah nanti sekian lama kata ada, lagi ketemu Pak Hans kan. Jadi ada risikonya gitu kan. Tapi daripada mungkin orang, kalau aku nggak minum punya sejarah keluarga yang kena stroke, ya minum misalnya gitu ya. Jadi risk and reward selalu dihitung bareng sama-sama. Jadi seketika risknya sudah berani turun nih, lo tahunya itu gimana? Ya kita valuasi murah. Secara support resisten technical oke.
ya sudah disupport secara money flow, keuangan sudah reda, ya udah gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang mau milih banking, iya banget nih ya Pak ya. Boleh, boleh, it's okay ya. Oke. Tapi kalau mau pilih Konglo Pak, biasanya kayak grup Barito, kemudian Salim, terus Prayogo gitu ya. Biasanya kan memang naiknya lebih agresif, tapi memang ya itu tadi volatilitasnya kan juga tinggi ya. Nah, tapi seberapa aman saham Konglo ini buat trader yang trader retail ya di kondisi market yang seperti sekarang ini Pak? Ya tadi koreksi dulu, Barito sama Prayogo sama Oh sama ya? ya. Nah, secara ini ya, kalau saya lihat, nah di saya itu saya bedakan tadi. Jadi Konglo itu orang kan ngomongnya macam-macam ya. Saya bedakan yang pasti satu kelompoknya Pak Aguan ya dengan Hmm. Pani, dengan eh, CBDK, terus ada apa itu hotel itu ya, terus ada eh, apa Papi ya, Papi itu Papi Prayogo itu ada brand, ada PTRO, ada Cuan, ada BRPT, nah yang tadi Barito itu Papi Prayogo, saya namakan PP ya, di trader itu jadi common udah. Terus juga ada Bakri dengan sahamnya Bumi, Dewa, Energi, ya ada Pak Absoro, Raja, Ratu, ya apalagi ya, Raja, Ratu, Mina, Bufa, ya gitu-gitu. Terus ada lagi saya bedain Salim, ya Salim beda lagi tuh Indofood, terus London Sumatera, ada lagi Geritanu. Banyak ya Ada. Pak orang kaya ya ternyata ya. Makanya Konglo itu nggak bisa ngomong sekedar Konglo, karena itu mesti dibedain. Nah, kalau perjalanannya yang sudah mulai, jadi rata-rata banking itu sudah mulai mencicil apa ya, keluar dari downtrendnya, Hmm. ya. Belum apa, tapi early state keluar dari downtrendnya itu rata-rata banking ya SD itu sama. Konglo itu juga sudah mulai itu, walaupun kayak misalnya kita ngomong papi ya, papi Prayogo itu masih jauh karena turunnya dalam. Bukan jauh sih, tapi masih belum. Terus Sinarmas itu juga turunnya dalam karena dua-duanya kena efek MSCI paling dalam karena kedilit dari indeks. Hmm. Nah, Bakri juga kan nggak kedilit Pak, Bakri itu turunnya dalam. Nah, Bakri ini rata-rata MSCI play, calon-calon MSCI dikumpulin, calon MSCI tapi batal, ya, maksudnya bukan batal, ditunda. Ya orang pada jualan maka turunnya yang sudah mulai mendekat area-area rebound tuh ada grupnya Pak Absoro, Happy Absoro. Ini Hmm. suaminya Mbak Puan. Saham-saham itu Konglo juga ya, terus yang sudah mulai lumayan juga grupnya Bakri itu juga udah reboundin menarik ya. Nah, ada energi, ada dan lain-lain itu sudah mulai. Nah, dua ini yang mungkin sudah menarik lah. Nah, Tapi rata-rata dua yang ini lain aman. masih aman Dua ini apanya nih? menarik tapi aman. Aman apa nih? Aman buat di ini di trading. Aman. Aman ya. Oke, saya sih suka gini. Nah, teman-teman, kalau yang nggak suka gini-gini. Jadi market itu, orang kan kalau orang fundamentalis, itu selalu ngomong fundamental always win. That's true, saya juga setuju. Tapi it's not everything gitu loh. Karena kalau fundamental toh, ya, dan sekarang ini eranya era story. Anda tahu SpaceX itu kalau dihitung 100 tahun lagi nggak mungkin untung tuh. Untuk value sekarang. Tapi nanti kalau dia sudah membuat sumber energi jadi baterai-baterai dicas di Mars sono, harganya kan luar biasa. Tapi sekarang dihitung ya nggak mungkin untung nih. Gitu. Story-nya belum belum reveal, belum keluar. Jadi saham-saham konglomerat mainnya begitu. Gua mau ini nih, gua mau ini. Nah, apakah kita percaya dengan story-story itu? Ya, itu yang menjadi challenge-nya ya. Dan so far kalau kita lihat beberapa kolo memang deliver janjinya. Nah itu mengapa dia naiknya bisa kenceng. Tapi ternyata begitu kena dibuang dari itu ya kena juga. Ya.
Jadi yang badainya itu lebih kena sentimen. Nah, itu bagaimanapun ya perlu diperhitungkan. Kalau Anda safe play, tidak mau isu MSCI yang banking kan, loh Pak, banking kan harusnya tidak kena. Lah kalau kita ke downgrade ya semua saham kena kan. Iya. Nah, jadi nggak ada yang betul-betul free dari semua masalah, tapi yang penting kita udah hitung risikonya. Nah, kalau Anda main saham konglo, katakanlah saham papi, ya Anda harus tahu it's gonna be volatile. Nah, kalau saya selalu ngomong, kita punya kalau main saham-saham, kalau banking itu sebenarnya lebih lebih safe. Oh, ini beli boleh hold, peluru satu, peluru dua, peluru tiga. Ya, sebenarnya begitu. Jadi sudah saya ada di YouTube-nya YP sih, saya ngomong strategi 3 peluru. Itu sebenarnya sudah oke. Dan di semua saham, walaupun saya menerapkan yang sama. Jadi kita beli di bawah, tengah-tengah. Ketika dia keluar dari downtrendnya, saya nambah lagi. Udah, itu aman sebenarnya. Karena kita, kalaupun kelihatannya jelek, kita buang yang paling atas, buang semua, kita masih untung dari yang bawah-bawah. Gitu. Dan Oke, setiap oke. hari sambil menunggu break, sambil ini kita bisa main TikTok aja. Beli, ganti dua, beli lagi. Itu kelihatannya orang ngomong uang kecil ya, tapi hasilnya gede. Kan kecil-kecil jadi bukit. Nah, yang kecil dari bukit, tapi kecil dalam arti persentase. Kan belum tentu lotnya Oh, kecil, betul nggak? iya, Kalau iya. kita main panjang, kita mau mau untung 20, 30%, 40%, 50%, bahkan beggar. Tapi kalau kita tiap hari TikTok untung 2%, tapi size-nya digedein pelan-pelan, interesting. Nah, saham-saham yang ada story itu akan menggulung itu. Nah, makanya pinter-pinter Anda mesti punya mentor yang jadi tektokan. Saya tiap hari tektokan tuh, ini ada isu ini gini, kamu lihat ini gimana. Nah, bahkan seperti red issue itu juga menjadi sumber cuan kita juga. Saya bahas tuh, red issue ini bagus nggak? Kenapa begini? Jadi tambah pintar semua. Dan Iya, iya. rasanya teman-teman juga bisa mulai belajar untuk berani, karena market tuh nunggu aman ya agak atas. Tapi kalau Pak saya tidak bisa tidur dengan market yang naik turun, ya oke. Kita mencari uang bukan mencari penyakit. Iya, iya, iya. Tapi Pak, kalau misalnya dilihat atau bahasanya ya dalam tanda petik itu diadu head to head itu bisa nggak sih kalau misalnya dilihat head to head antara banking yang mungkin lebih stabil, kemudian ada Konglo yang mungkin lebih agresif gitu ya. Untuk momentum 1 bulan ke depan, bisa nggak di head to head kayak gitu? Lebih memilih yang mana untuk 1 bulan Oke, ke depan ya? oke, 1 bulan. Jadi bulan Juli ini mas bulan-bulan kita rebound. Nah, ketika rebound nggak ada isu macam-macam, itu kalau saya pilih pilih Konglo sih, karena rewardnya menarik ya untuk satu jangka pendek ya. Tapi kalau jangka panjang ya pasti lebih aman Big Bang ya, karena Oke. bagaimanapun itu lebih lebih tahan banting lah dalam tanda kutip, sehingga kita kalau punya itu loh, gimana kalau kita mix Pak? Boleh, itu namanya diversifikasi. Tapi once kita diversifikasi, Anda don't expect akan perform seperti kalau kita konglo aja gitu. Jadi kalau Anda stay, kita main konglo sebagian. Nah, kalau saya sih memang gitu. Ketika momennya ini saya gedein yang potensi dulu. Nanti ketika defensif ya kita main yang ini. Cuma memang nggak mudah. I know. Ya itu teorinya gampang, prakteknya nggak mudah. Tapi kita harus belajar begitu ya. Kalau teori aja nggak tahu kan susah ya. Bisa dan do it every day ya. Jadi kita main main begitu juga. Bahkan saya saham-saham yang story-nya panjang baru turun-turun, nah beli terus walaupun turun terus misalnya ya. Jadi floating loss tuh di saat market gini tuh nggak apa-apa, as long as makanya dalam tanda kutip Anda punya uang tinggi. Jadi nggak terus deg-degan gitu terus turun sahamnya deg-degan. Nah itu harus dihindari, karena ketika kita sudah bias, ilmunya semua itu nggak ada, karena yang ada harus beli harus naik. Nah itu tadi Pak, makanya ketika punya ilmu gitu ya logikanya supposed to be tahu cara berpikirnya. Cuman kadang-kadang namanya feelings gitu ya. Ada psikologi di situ. Itu kadang-kadang kan susah juga ya Pak, seperti yang tadi Pak Robin memang sudah
katakan bahwa susah memang untuk punya balance antara logik, ilmunya dan juga feeling atau psikologinya juga gitu ya. Karena banyak orang juga yang tadi Pak Robi juga sudah bilang, ada orang yang takut-takut gitu kan ya, nunggu bener-bener aman ya, kapan amannya ya, keburu telat, takutnya udah keburu dipucuk. Nah itu tapi gimana untuk bisa punya psikologi yang benar untuk mengatasi psikologi-psikologi yang salah itu gimana Pak? Ya sebenarnya to be honest memang harus dilalui ya. Tapi sebenarnya kalau kalau kita punya mentor tuh kayak saya ngomong dilarang ngomong tahu gitu di grup saya. Kalau tahu gitu kan semua selesai, ya kan dilarang ngomong tahu Iya, gitu. nyesel ya. Ya dilarang juga harus tanggung jawab. Kamu masuk karena apa? Yaitu makanya lebih ke saya selalu ngomong trade what you see. Jadi bukan feeling. Feeling itu susah. Kita baru bertengkar gimana bisa punya feeling bagus coba, Iya, ya toh? iya, Kita baru ada masalah lain feelingnya bubar. Jadi iya, iya. makanya kita mesti dibantu. Saya ngomong cat is not everything, tapi itu membantu kita mengambil keputusan. Oh ya ini memang catnya sudah jelek sih, ngapain dipertahankan, jual dulu. Ya jadi bayangin kita harus mengambil keputusan secara cepat ya, dan itu harus tanggung jawab. Jadi salah ya nggak apa-apa, we learn. Jadi memang kayak saya juga enggak 100% benar. Saya sering salah juga ya. Tapi overall selama kayak usaha ya. Usaha itu kan revenue dikurangi cost jadi profit, ya kan? Kalau kita winning trade, lost trade jadilah profit. Jadi ya it's kind of that business gitu loh. Sehingga tidak mungkin kita 100%. Tidak mungkin ada apa ya holy grail yang satu sistem. Nah itu retail tuh biasanya kita cari, oh ada orang pamer sekian, dia belum tentu bisa kita belum tentu bisa menerapkan meniru orang lain yang sukses seperti itu. Nah di saya ajarkan sistem, ini loh sistem. Jadi setiap kali itu bisa diulang, winning sistemnya, trading sistem bisa diulang karena Anda nggak feeling. Hmm. Oke, ini tapi nggak ngomong gender ya. Oh enggak. Karena kan ada kan mungkin bahasanya kayak oh kalau cewek bisa pakai feeling nih, enggak juga, kadang cowok ada yang pakai feeling kok, jadi nggak ngomong gender ya, memang bener-bener Loh, tentang trading ya. feeling tuh kalau sudah terasa jadi insting tuh bagus loh. Ya, Betul. ya, 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 itu ya, ya. itu become, dan menurut penelitian ya kayak baca riset justru wanita tuh lebih jago trading. Wah, masalahnya saya feelingnya jelek lagi pak. Makanya jangan pakai feeling ya, yang penting tuh kita justru trade what we see itu bukan pakai feeling. Ya, ya. Jadi justru wanita tuh lebih detail ya. Cowok tuh pokoknya sudah cacing-cacing naga-naga gua nggak mau lihat dah, terserah. Nah gitu tuh cowok kan udah, maksudnya gini, ya udahlah gitu. Nah cewek lebih, oh, kenapa kita coba cari masalahnya, nah gitu kan. Nah, makanya banyak member dari YB Solo cewek ya bu-ibu ya. Itu ya alasannya ya pak ya. Ya enggak sih, mungkin sebagai mentor mungkin teman-teman di banyak yang merasa saya cukup sabar, walaupun saya merasa saya juga agak Sabar galak sih, sih. sabar Agak sabar galak sih sabar. kadang kalau diulang-ulang ngeyel gitu ya pasti aku ngomong. Ya, tapi overall saya tuh sehari ya nggak harus dendam sama orang itu, kita belajar lagi. Ya, Itu sabar aja. kok, Pak Robin sabar. Saya mengafirmasi itu Pak Robin sabar ya. Sabar kok beneran. Ini teman-teman kalau ada yang mau nanya terkait dengan topik kita malam hari ini, apakah reboundnya beneran sudah terasa, jadi pilih banking atau Konglo, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Tapi jangan tentang emiten ya. Kalau emiten besok pagi hari Kamis sama Pak Robin di Morning Juice ya. Tanyanya tentang topik kita malam hari ini. Pak, ini kan memang kayak seperti di Pak Robin bilang ya, kalau misalnya trading itu sesuai dengan karakter. Pilih big bank saja ada karakternya juga nih. Dan kalau misalnya profilnya itu antara swing trader sama day trader, di antara dua tipe trader ini, mana yang lebih cocok untuk pilih banking ataukah pilih Konglo gitu? Apakah misalnya kalau swing trader lebih cocok Konglo misalnya? Atau dua-duanya bisa? Atau gimana? Sebenarnya swing trader, day trader itu kan as a matter of time frame, ya kan. Kalau swing itu agak panjang. Kalau day trade itu selesai tidak selesai dikumpulkan, hari itu selesai. Nah, sebenarnya
kalau saya sih nggak terlalu sampai ke dikotomi itu ya, walaupun walaupun boleh secara umum banking lebih 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 sabar, lebih lebih steady, konglo lebih naik-naik. Nah, kalau kita mencari volatility ya pasti saham konglo. Tapi kalau kita mencari kedamaian, masih lebih lebih nggak terlalu naik Lebih turun ya tenang lah ya. lebih tenang itu saham-saham banking. Hasilnya bagus mana? Well, konglo tadi Anda konglo yang mana? Satu. Ya. Yang kedua, ya kalau memang story-nya kita, jadi kita kalau di banking itu kita fundamental soroti aja, ini murah sikat. Tapi kalau kalau konglo kita nggak bisa ngomong sekedar murah. Ada story apa sih? Story-nya apa? Dia punya mau apa? Nah itu yang membuat kita bisa istilah banking naik berapa nih bisa loncat gitu. Nah, Hmm, tapi kan untuk bisa bisa milih yang tepat, yang loncat tuh perlu perlu skill, perlu ini ya. oke. Tapi kesalahan apa Pak yang paling sering dilakukan oleh para trader di awal-awal rebound seperti sekarang ini? Ya, itu dikit-dikit takut dikit. Ya, nah, terus takut kok dikit-dikit. Terus mungkin cuma FOMO doang, koreksi dikit, takut. Jadi nggak ada fundamental why. Nah, fundamental tuh ketika kita udah ngerti itu yang pertama adalah ngitung risk and reward-nya. Ya. Jadi Pak, nah ini mungkin pertanyaan semua orang ya. Pak, saya pegang banking, ya, misalnya katakanlah BCA dari harga 9.000 sekarang 6.000. Dalam ya Pak ya. Nah, itu kan. Apakah sekarang sudah saatnya saya average down? Apakah saya nunggu nunggu aja diem aja? Nah, itu kalau Anda diem aja ya udah nggak apa-apa. Nanti akan kembali sih. Karena by the time saya melalui beberapa krisis itu IHSG membentuk ATH lagi. Ya, Jadi ya selalu itu. Jadi kalau kita drama itu kan nanti kayak sudah ditebak itu. Ceritanya misalnya kita baru tren film Odyssey ya, yaitu si siapa Odysseus. Odysseus tuh ya nanti menang sih. Cuma dalam perjalanan kan lari kalah tunggang langgang gitu-gitu. Well, that's the story gitu. Ya, ISG juga akan begitu. Tapi di end of the day jagoannya menang. Nah, itu ISG juga. Nah, pertanyaan apakah Anda diem sambil berdoa nunggu ya nunggu nanti harga kembali atau Anda proaktif? Proaktif bisa Anda average down ketika sudah aman ya, sudah ngitung ya. Bukan aman aman 100% ya, tapi sudah oh ini sudah mulai mulai nih. Jadi sekarang ini by definition ya, di atas 20% itu kita market bearish. Oke. Okay. Dari Hmm. 42% kita turun jelas. Ini baru rebound IHSG itu sekitar 18. Jadi masih Hmm. ada Ya. 24% masih bearish. By definition Hmm. ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau lihat trend followingnya udah mulai nih. Udah mulai rebound. Nah itu don't miss the opportunity. Karena Iya, ketika iya, kita iya. kita nyangkut di sini nih, kita average di sini, untung sampai di sini, kita bukan hanya impas, tapi udah cuan dari yang kita main di sini. Iya. Nah, bisa main, bisa kalau takut dijual, beli lagi, bisa juga Anda average diem, average lagi. Strategi 30 yang saya omongkan itu. Sehingga ketika nanti udah sampai di sini, Anda tinggal menuai cuan. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah mulai berani juga ya, seperti tadi mungkin saran dari Pak Robin, jangan takut mulu gitu ya, udah mulai berani untuk proaktif gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau sudah mulai berani untuk naruh uangnya, udah berani untuk menghitung gitu ya, resikonya dan rewardnya segala macam, untuk komposisi manajemen keuangannya seperti apa? Apakah lebih baik all in di satu sektor? Kayak misalnya antara tadi kan pilihannya antara bank dan kunglo, cuman kalau yang lebih stabil kan di banknya gitu ya. Atau mending dipecah-pecah atau gimana? Porsi idealnya itu seperti apa? Mungkin Pak Robin sebenarnya sudah pernah jelasin juga ke saya tentang persentase gitu ya. Kalau jangan dikumpulin jadi satu tapi dipecah ada persentasenya. Nah, itu kayak gimana tuh, Pak? Ya, sebenarnya kalau kalau mau aman ya defensif dan agresif ya. Itu.
Nah, risk profile-nya beda-beda. Kalau saya sekarang untuk banking itu saya kecilin karena saya lebih seneng ponglo yang kenceng-kenceng. Tapi tidak Hmm. harus rumus ini dipakai karena kalau Anda tidak bisa main yang ponglo ini, bisa tergerusnya tuh manajemen portfolio bisa ke tarik ke bawah ya. Paling aman kalau teman-teman mau main ya 50-50. Ya, tapi ya hasilnya ya average. Ya ikut naik gitu. Tapi kalau yang ini kan kita bisa recover. Tapi jangan sampai dibawa kita balas dendam. Saya udah kalah sekian harus segera balik sekian. Nggak bisa. It's not. Jadi ketika kita revenge trading itu Anda akan bias sekali. Itu bahaya Hmm. sekali. Anggap aja saya sering kali ngomong. Kalau kita mau masuk, mau average, ya, mau beli, anggap kamu nggak punya barang nih. Kalau kamu nggak punya barang, beli barang ini nggak. Betul nggak? Kita ngangkut BCA 9.000, tapi ini ketika rebound 6.000 sekian tuh technical bagus, money flow bagus. Aduh Pak, saya yang average ini kayaknya capek nunggu di sana. Lah itu kan akhirnya nggak berani masuk lagi. Tapi Ada traumanya ya Pak ya? iya, dan itu nggak boleh. Kita jatuh cinta, dendam satu saham. Itu saya larang di ini ya, di grup ya. Nggak boleh. Kamu ngomong, dia selalu kalau aku masuk kecil, dia naik. Kalau masuk banyak, dia turun. Siapa lu aku ngomong gitu. Dia nggak tahu lu siapa, ya kan, jadi nggak usah dipikir gitu. Anggap aja kamu memang salah, mau kecil besar nggak ada masalah. Seandainya segampang itu, kalau analisamu ngomong masuk kecil ya kamu masuk banyak masuk kecil ya itu sudah error ya kan, analisanya ngawur, nggak ada itu. Makanya saya ngomong ya jangan jangan percaya gitu-gitu. Kalau aku masuk dikit turun, masuk dikit naik, masuk banyak turun, mesti gitu. Nah, nggak boleh. Saham itu sering ngambilin cuan saya, saham itu sering ngasih saya cuan, nggak ada. Bagus ngasih cuan, jelek nggak ngasih cuan gitu. Nah, kembali lagi analisanya adalah Anda harus mau masuk tuh anggap nggak punya. Is it okay? Is it good? Risk and reward? Sikat. Tapi kalau walaupun apa kita kita apalagi kita sudah punya banyak terus kita aduh ini katanya saya harus tuan banyak supaya nggak cover kerugian. Nah ini sudah saatnya jelek Anda nggak mau. Manusia itu sekali lagi saya ulang cuan itu kalau diambil dikit aja nggak mau. Katakanlah gini lah dia udah cuan 10 juta harganya turun jadi cuan 8 juta nggak mau loh orang, nggak mau, aku harus lebih dari 10 juta, turun lagi 5 juta 2 juta 3 juta, akhirnya malah impas sih jual, kan aneh. Ya, 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 ya. Karena Oke, kita oke. merasa harus cuan banyak, nah itu nggak boleh. Mindset seperti itu yang kita para teman-teman yang trader baru itu harus betul-betul hilangkan gitu. Jadi kalau masuk harus ngomong ini kalau aku nggak punya kami bagusnya. Hmm. Terus Jadi resikonya mindsetnya yang perlu dibenerin ya Pak ya? betul, betul. Dan itu memang Pak sulit no, itu kan nggak pura-pura enggak, bukan pura-pura, tapi hanya kalau memang benar kamu sudah punya barang ngomong bagus ya masuk. Kalau benar kamu nggak punya barang ini jelek ya jangan masuk. Ya, jadi nggak harus juga ya, nggak harus teman-teman itu maksain harus jump in. Itu juga nggak harus takut-takut, ya kan? Ya. Aku pernah ditipu saham ini, ya dia bukan nipu ya. Orang-orang masih percaya konsep konsep apa ya, konspirasi gitu, udah hilangkan lah. Kalau dan kita itu satu-satunya yang bisa mengontrol adalah mengalahkan diri sendiri. Ego kita salah ya, ya gue salah, next lebih bagus. Gue salah, next lebih bagus. Masa ya kita sebodoh itu gitu loh. Kita manusia, saya banyak mulai eh, apa ya cuan banyak ketika sudah nggak egois, nggak pernah, nggak boleh sombong. Kayaknya kayaknya belajar mengalahkan ego ini bagus juga selain untuk trading untuk rumah tangga kayaknya ya Pak ya. Betul. Di buku saya tulis loh, saya Oh ya. become Robin yang lebih baik ketika jadi trader. Oh, nice. Karena Oke kalau dulu gitu saya nanti akan suruh Pak Hans lebih belajar tentang trading lagi kalau gitu. nah, benar Iya, iya, karena iya. karena kita
kayak stok ya. Jadi kalau ada hal yang nggak bisa kita kontrol, misalnya ada pidato, itu nggak bisa kita kontrol, ya hati-hati gitu. Jangan-jangan itu gara-gara dia, gara-gara A, B, C, D, internet lah, istri kita bawel apa, itu semua salah. Kita yang paling benar, nah itu nggak ada. Dan dari situ saya belajar bahwa dulu saya ada tukang bakso lewat aja, kalau baru posisi kalah ya bakso lewat ngapain gitu, mengganggu konsen, kan nggak ada itu. Betul Iya, nggak? iya, iya. Mengalahkan diri sendiri itu kayak gitu. Iya, Humble. Nggak, saya iya, makanya iya. nggak seneng orang yang, wah bener kan, sekali bener di amplified. Di market, orang yang tahu market tuh nggak akan sombong. Nah nggak ada itu. Nggak ada yang tahu semuanya. Andai Iya. kita tahu itu ya, itu justru ketika kita humble, kita bisa melihat market dengan lebih clear, lebih apa adanya. Nah itu memang nggak mudah. Takes time. Iya, iya, iya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan tadi tentang suku bunga ya. Sebentar, tuh di mana nih? Oh, ini nih ada Idam Ramadan nih Pak. Dia nanya terkait dengan BI rate. BI rate-nya tetap ya Pak ya katanya ya. Ya Nah, ini tetap 5,1. dampaknya apa nih? Oke sih, oke. Ya, dan sebenarnya BI itu naik kan untuk jaga rupiah kan. Nah, rupiah lebih stabil. Nah, saya harapkan 2-3 hari ke depan rupiah nggak terperosok sehingga keputusan ini betul-betul sudah price in. Overall efeknya positif ya, walaupun nggak wow ya, karena masih di suku bunga yang tinggi. Tapi it's good lah. Jadi istilahnya tidak memperburuk situasi. Oke. Terus ini ada juga pertanyaan dari Jimmy Siregar Pak. Ini terkait dengan saham Kunglo dari Pak Haritanu belum pada rebound ya. Ya, sebenarnya Haritano secara umum sih mulai deket-deket ya, deket-deket. Dan saya menamakan HT ya di sini itu udah mulai deket-deket. Cuma memang saya agak paling takut sih main koklo dia. Karena hari ini bagus, besok jelek. Hari ini bagus, besok jelek. Jadi gini, teman-teman mesti kalau Anda mau trading itu lebih baik hindari yang kita nggak tahu. Ya, hindari yang kita nggak serak ya. Hmm. Ada tuh satu pemain tenis atau apa ya, pokoknya dia menang pokoknya asal bola masuk aja, nunggu orang mau buat kesalahan. Nah, kalau kita di saham, kalau kita nggak tahu, analisanya sulit, saya hindari. Seberapapun itu menarik ya. Saya nggak tahu arah dia, bisa sehari bagus, besoknya jelek, sehari bagus, besoknya jelek. Nah, kan ya bingung ya. Jadi nggak bisa dianalisis secara teknikal. Saya sih bukan sentimen ya, saya nggak ngerti. Kalau saya nggak ngerti, saya hindari. Hmm. Mengerti apa yang kita nggak tahu, itu it's a good juga. Jadi Ya, ya. kita nggak bisa tahu semua saham. Istilahnya nggak bisa menang di semua saham. Tapi juga jangan kalah di semua saham juga. Ya. Ya, 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 ya. Pak, ini terkait dengan BI rate ini ada yang nanya juga, apakah BI rate ini ngaruh ke ISG? Ngaruh ya harusnya ya Pak ya? Pengaruh tadi sebelum pengumuman BI kan minus 0,5 tuh. Terus rebound kok. Sampai tinggal minus 0,0. Bagus, pengaruhnya bagus. Artinya apa? Kalau suku bunga naik, ya itu beban beban pinjaman naik. Beban pinjaman naik, ya usaha susah. Betul nggak? Nggak akan Betul. ekspansi, bertahan aja, bertahan. Nah itu saham itu kan dibelinya future value. Kalau usaha aja diem aja, bahkan dipersulit, ya kedepannya future-nya gimana bisa naik. Jadi makanya suku bunga turun itu bagus buat saham. Nah kita Hmm. sambil nunggu nih, kayak the Fed ya, suku bunga Amerika. Itu kita nggak berdoa untuk turun loh. Karena nggak mungkin kayaknya. Kita berdoa tetap aja. Jadi kalau dia tetap, kita juga tetap sekarang nih udah bagus tuh buat saham. Karena kalau range Indonesia dan Amerika itu terlalu pendek, orang naruh uang di sana. Betul Hmm. nggak? Ya, Jadi ya, ya. kita harus punya range juga. Nanti kalau dia nurunin, kita harus nurunin. Nah itu bagus. Bagus, teman-teman. Nah, kalau suku bunga turun itu sebenarnya uh, lebih ke ngomongnya itu subsidi
ising apa ya, stimulus karena printing money nih, Ya, ya. kayak di waktu COVID tuh loh. Nah, itu melimpah. Oke, oke. Wah, ini malam hari ini isinya daging ya, karena bukan cuman dapat motivasi, tapi juga dapat ilmunya juga. Dan satu hal yang saya ingat dari pembicaraan kita malam hari ini adalah jangan terlalu takut, tapi kalaupun maju itu sudah ada perhitungannya. Mungkin satu pesan terakhir Pak, untuk teman-teman yang nonton malam hari ini, bagaimana caranya memaksimalkan peluang dan nggak cuma jadi penonton di momentum rebound seperti ini. Jangan keburu takut, tapi juga nggak terlalu berani agresif gitu. Hmm, kalau saya sih sebenarnya sudah sangat berani ya di market ketika nih, ketika saham itu ya, orang-orang gini, secara definisi orang-orang tuh cari saham yang masih di bawah MA 200 gitu kan. Secara umum itu orang-orang ngomong, ini semua saham hampir di bawah MA 200, sudah murah, kamu mau nunggu kapan lagi. Nah, kita pakai indikator apapun yang menunjukkan bahwa ini sudah rebound. Nah, saya sudah yakin ini sudah rebound sih, walaupun belum belum yang aman seperti orang-orang ngomong rebound tuh ketika uptrend itu kan turun untuk naik turun. Nah, ini belum, tapi sudah mau keluar dari yang naik untuk turun ini sudah mulai gitu loh. Anda mau nunggu di ketika kenceng-kencengnya, nah itu ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada salah juga ya teman-teman, nggak ada. Cuma it's opportunity, teman-teman. Krisis itu nggak datang setiap kali. Krisis terakhir tuh tahun 2020 COVID ya, dalam. Ini hampir sama, bahkan lebih dalam ya, secara umum ya. Tapi bedanya waktu itu V-shape recovery karena once apa itu namanya, antivirusnya udah ketemu, ya Vaksin. vaksin. Udah lama ya COVID ya. Anti vaksinnya udah ketemu langsung naik. Nah, Sampai lupa ketika ada vaksin. ketika ini adalah karena geopolitik ya. Geopolitik perang itu harusnya cepat ya. Tapi kalau ini karena ada faktor geopolitik, ada MSCI, jadi kita recovery-nya bukan V-shape, tapi U recovery, nggak panjang, L recovery paling jelek, atau W recovery. Jadi ikuti aja ya. Menurut saya nih sudah ya, ini opportunity. Jadi saya satu kata seperti sekarang ini opportunity. Nah, kalau kesempatan Anda sia-siakan, nanti akan Anda I wish dulu berani. I wish. Ya. Itu yang terjadi waktu COVID gitu kan, naik kenceng. Aduh gitu kan, di atas takut di bawah. Ini Anda dikasih ya. The best time to plant the tree is now. The next yesterday ya, dulu COVID. Tapi the second best is right now. Oke, oke, luar biasa nih malam hari ini ya. Dapat suntikan moral kayaknya ya. Harus, karena kalau bukan kita siapa yang optimis ya. Ya, Walaupun ya. ini bahasa Gen X ya, teman saya bergurau. Kalau orang Gen Z ya, kalau orang lain bisa, kenapa aku harus? Iya, 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 iya. Oke, Atau oke, gini, oke. kalau orang lain bisa, ya kongret. Enggak kok, Pak. Anak Gen Z juga ini kok ada yang mentalnya juga kuat kok. Nah ini guyon aja. Guyon ya. Ini di Jangan sini banyak sampai, Gen Z loh, Pak. Ini banyak Gen Z loh oh di sini. iya, justru menarik ya. Ya. Oke, oke. Wah, ini menarik sekali pembicaraan kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, hari ini rame banget loh yang nonton. Terima kasih banyak ya sudah ikut seru-seruan ngobrol di sini. Makasih juga pastinya buat Pak Robin. Setiap pembicaraan selalu memberikan ilmu yang baru, dapat motivasi dan semangat yang baru juga. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Robin malam hari ini. Ya, ketemu besok lagi ya. Iya, besok pagi ya, hari Kamis ya. Salam cuan Bye-bye. ke atas. Terima kasih semuanya. Thank you, Selamat Dilodi. malam. Saya Ledia pamit, Pak Robin juga pamit. Selamat malam. Bye-bye.